Oke, teman-teman, kembali lagi di segmen jam-jam, ya, merupakan segmen yang sangat laku di channel gua. That's why gua membuatnya lagi. So, kalau kalian suka konten-konten di segmen gua yang lain, tolong bantuannya untuk support, karena disitulah, dengan itulah gue bisa tahu, gue bisa paham bahwa kalian menyukai konten-konten itu, dan gue akan melanjutkannya lagi. Karena sukanya kalian itu adalah spirit untuk gua membuat karya-karya baru lagi. Oke, jadi teman-teman, di segmen jam-jam kali ini kita bahas seputar history, ya, sejarah lagi mengenai jam tangan yang dipercaya, ya, bahwa ini adalah desain daripada Presiden pertama Indonesia, Bapak Soekarno, Bapak Insinyur Soekarno, dan merupakan jam tangan yang sangat-sangat berarti bagi Indonesia, karena ini dicatat sebagai jam tangan pertama di Indonesia, walaupun memang mesinnya itu tidak dibuat di Indonesia. Oke, ini adalah history daripada jam tangan Garuda. Garuda di dadaku, asik. Oke, jadi gini guys, jam tangan Garuda ini sebenarnya adalah tujuannya dibuat itu bukan untuk dijual belikan ke masyarakat Indonesia. Mungkin juga ini memang ya cuman karena kepikiran aja, karena waktu itu Indonesia menjadi, tepatnya di Jakarta, menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 1962 kalau nggak salah ya. Nah, beliau itu ya mungkin ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah negara yang kaya gitu ya. Jadi beliau nggak tanggung-tanggung kasih souvenirnya itu buat tamu dan atlet itu jam tangan Garuda. Luar biasa, yang dimana pada saat itu mesinnya itu langsung diimpor langsung dari negara Swiss. Nah, ini jarang kan kita mendengar Bapak Presiden Soekarno bisa mengimpor begitu, kan jarang sekali ya. Ini hanya di jam tangan ini mungkin, atau ya mungkin ya karena beliau juga berpikir Swiss adalah negara nomor satu kalau urusan mesin jam tangan, so apa yang bisa kita buat juga kan. Jadi ya, Indonesia baru merdeka juga mungkin tahun 1945-nya gitu ya. Maksudnya belum cukup mendewasa lah gitu. Bagi negara yang baru merdeka itu ya, kata-kata baru merdeka sampai sekarang pun kayaknya kita baru merdeka sih teman-teman. Jadi pendewasaan negara itu bukan kayak orang ya, jadi agak lama, takes time gitu loh. Jadi mungkin Bapak Soekarno itu berpikir seperti itu, sehingga merelakan untuk mengimpor mesin di Swiss. Tapi ya walaupun selain itu juga ada spekulasi bahwa gini loh, ada juga yang spekulasi bahwa Bapak Soekarno membuat ini tuh bukan saat dia masih menjadi RI 1 gitu loh, tapi saat dia sudah ya dilengserkan gitu. Cuman ya itu hanya spekulasi liar, cuman mungkin bisa jadi gitu ya. Jadi dibuat di orde baru atau zaman Soekarno kita nggak paham, karena ini kita juga belum lahir, gue juga belum lahir maksud gue. Nah, yang pasti ini tuh buat souvenir lah intinya, souvenir para atlet dan juga para tamu-tamu negara gitu loh. Nah, jam tangan Garuda sendiri merupakan sebuah jam tangan mekanik atau otomatis pada saat diluncurkan pertama kali dengan mesin mekanik Ebauches, gue nggak tahu tuh cara bacanya, maaf, Betlach mungkin ya. IB 8800, Ronda RL 1217 strip 21, Baumgartner BFG 866, Ebosa 87, Amida 715 yang seluruhnya dibuat Swiss, dan mesin otomatis di Ronda Matic 1219, Ronda Matic 1238, Ronda Matic 1239, Ronda Matic 4139. Jam tangan Garuda mengambil desain yang klasik pada umumnya dengan perpaduan gold di bagian case dan strap kulit di hitam atau coklat. Jadi ini klasik ya, ini kayak Rolex zaman dulu juga seperti ini, mungkin terinspirasi oleh Rolex desainnya. Yang pastinya dia berarti kan tadi sesuai artikel ini dia keluar di dua pilihan atau dua option, yaitu ada di mekanik dan juga automatic ya. Kalau kalian mau tahu apa bedanya mekanik dan juga automatic movement, kalian bisa langsung klik link yang ada di bawah.
nanti kalian bisa langsung tercerahkan di video gue sebelumnya. Nah, di Indonesia sendiri jam tangan bersejarah ini sudah sangat sulit ditemukan, jadi sangat rare. Peminat jam tangan ini juga sudah sangat berkurang dikarenakan tingkat akurasinya yang terbilang rendah ya. Ya, sekali lagi ya, tidak mungkin seakurat sekarang teman-teman, tapi ya ini zaman dulu ya, termasuk yang mewah gitu loh. Nah, ini tuh rare. Jadi bagi kita para kolektor jam tangan nih gitu ya, gue saranin banget sih lu beli deh, karena takutnya bukannya gue sombong tapi gue takutnya ketika udah gue video seperti ini, gue gak mau sombong, cuman everything bisa berubah kan, semuanya bisa berubah dalam hal yang kita nggak bisa pikirkan juga kan. Jadi mungkin hanya berandai-andai ketika video ini diupload, terus misalnya orang-orang banyak nonton video gue ini dan akhirnya banyak yang tahu bahwa jam tangan ini udah rare, jadi dia goreng harga gitu loh. Jadi mungkin bisa dibeli sekarang saat ini juga, ayo kumpulkan. Dan karena harga itu masih murah-murah banget teman-teman, jadi ada yang di bawah 1 juta, ada yang cuma 1 juta, ada yang pokoknya banyak banget deh varian harganya, dan relatif murah ketimbang jam tangan Jepang, jam tangan Swiss apalagi ya itu gitu loh. Nah pokoknya tuh ini adalah jam tangan yang sangat-sangat bersejarah bagi negara kita, karena ini adalah jam tangan pertama di Indonesia ya, sebelum adanya jam tangan yang sekarang ini muncul ya. Dan gue harap sih ya, masa dulu jam tangan Indonesia tuh udah bisa menggunakan automatic movement, mechanic movement, walaupun belum terlalu akurat dan juga masih beli di Swiss gitu ya. Masa kita sekarang nggak bisa sih bikin kayak gitu? Ayolah, jangan terus-terusan. I mean, there's nothing wrong with the quartz movement. I like it, I love it juga gitu loh. Jadi gue nggak ada masalah. Cuman sebenarnya begini. Kalau misalnya kita bisa membuat apa yang Swiss bisa, itu akan lebih oke juga kan gitu. Apa yang Swiss dan Jepang bisa gitu kan, atau bahkan bisa lebih akurat lagi dari mereka, itu adalah hal yang gak bisa diremehkan oleh mereka kan. Jadi coba kita mulai sekarang menggali lebih dalam ilmu-ilmu ini, dan jangan lupa untuk terus berkarya ya teman-teman, dari segi desain maupun usahanya sendiri. Silahkan, karena Indonesia sangat-sangat membutuhkan otak-otak jenius kalian untuk hal ini. Dan gue rasa kalau kita bisa membuat jam tangan Garuda ini kembali, I mean, ini kan jam tangan udah ada nih, tinggal dibuat ulang gitu loh, dihidupkan kembali, mungkin ini akan keren banget gitu loh. Automatic movement, original, made in Indonesia, itu yang gue incer-incerin banget, oke? Siapa yang berani membangunkan kembali jam tangan Garuda ini? Komen di bawah ya. Oke, thank you udah nonton sampai habis teman-teman. Kalau kalian suka like, kalau kalian gak suka dislike. Dan kalau kalian sangat-sangat ingin gue membuat video serupa seperti ini, silahkan subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka sama jam tangan juga, oke? Sekian. Sampai jumpa di video berikutnya.